Video ini dipersembahkan oleh kelompok 2 dari kelas 12A1. Hai guys! Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12A1. Nah, kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Statistika Bivariat. Yuk simak videonya. Statistika Bivariat oleh kelompok 2 kelas 12A1. Nah, teman-teman, pada materi statistika bivariat ini akan dibagi menjadi beberapa topik pembahasan, yaitu diantaranya 1. Pengertian statistika dan data bivariat, 2. Jenis-jenis data bivariat, 3. Diagram pencar, 4. Manfaat, kekurangan, dan kelebihan diagram pencar, 5. Pengertian dari korelasi, 6. Jenis-jenis korelasi, 7. Bentuk korelasi berdasarkan kekuatannya, dan yang ke-8 ada contoh soal dan pembuatan diagram pencar. Nah, yuk simak materinya. Pengertian statistika dan data bivariat. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Data bivariat adalah data yang telah dikumpulkan dalam dua variabel, dan setiap titik data dalam satu variabel memiliki titik data yang sesuai dalam nilai lainnya. Nah, barusan sudah jelaskan ya mengenai pengertian dari statistika dan data bivariat. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis dari data bivariat. Data bivariat ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diagram pencar, regresi linier, dan analisis korelasi. Tapi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mengenai satu materi saja, yaitu diagram pencar atau scatter. Nah, kalian penasaran nggak sih apa itu diagram pencar? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Pengertian diagram pencar. Diagram pencar adalah salah satu alat dari QC7 Tools atau 7 alat pengendalian kualitas yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel, serta untuk menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungan pasif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari diagram pencar adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau poin dari nilai sepasang variabel, variabel X dan variabel Y. Manfaat diagram pencar. Diagram pencar digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan sebab akibat. Kelebihan diagram pencar mudah digunakan menunjukkan korelasi antara variabel dan tren data secara jelas. Kekurangan diagram pencar tidak dapat menetapkan kekuatan korelasi yang tepat antara variabel-variabel. Pengertian korelasi. Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Secara sempit, korelasi artinya suatu hubungan dalam suatu statistik. Korelasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel. Jenis-jenis korelasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, korelasi positif. Hubungan antara dua variabel yang cenderung bergerak ke arah yang sama. 2. Korelasi negatif. Kondisi yang terjadi ketika dua variabel berubah ke arah yang berlawanan. Saat satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tidak ada korelasi. Kondisi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan dengan pola tertentu. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh grafik dari korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, bisa dilihat ya, pada korelasi positif, nilai X dan Y-nya itu cenderung naik. Sehingga pola diagram pencar yang terbentuk pun arahnya itu naik atau ke atas. Sedangkan pada korelasi negatif, nilai X dan Y-nya itu cenderung turun. Sehingga pola diagram pencar yang terbentuk pun arahnya ke bawah ataupun turun. Sedangkan pada grafik tidak ada korelasi. Di sini terlihat tidak ada keterkaitan atau hubungan antara X dan Y-nya, sehingga tidak dapat terbentuk pola diagram pencar apapun. Seperti itu. Perbedaan korelasi positif dan negatif. Jika positif menunjukkan semakin tinggi variabel X, maka makin tinggi variabel Y. Sementara itu, jika negatif, maka semakin tinggi variabel X, maka makin turun variabel Y.
Bentuk korelasi berdasarkan kekuatannya. Yang pertama ada pola korelasi positif kuat. Pola korelasi positif kuat adalah ketika nilai Y meningkat seiring dengan peningkatan nilai X. Dan yang kedua ada pola korelasi positif lemah. Pola korelasi positif lemah adalah ketika nilai Y naik seiring dengan naiknya nilai X. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya teman-teman. Jika korelasi positif, maka grafik akan selalu naik. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nah, yang membedakan antara korelasi positif lemah dan korelasi positif kuat adalah ketika korelasi positif kuat, titik-titik ini akan mendekati grafik. Sedangkan jika korelasi positif lemah, maka titik-titik ini akan sedikit menjauhi grafik. Yang ketiga yaitu pola korelasi negatif kuat. Pola korelasi negatif kuat adalah ketika nilai Y menurun seiring dengan meningkatnya nilai X. Dan yang keempat adalah pola korelasi negatif lemah. Pola korelasi negatif lemah adalah ketika nilai Y sedikit menurun seiring dengan kenaikan nilai X. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ya teman-teman, jika korelasi ini adalah korelasi negatif, maka grafiknya ini akan menurun. Nah, yang membedakan antara korelasi negatif kuat dan korelasi negatif lemah adalah jika korelasi negatif kuat, titik-titik ini akan mendekati grafik. Sedangkan jika korelasi negatif lemah, maka titik-titik ini akan sedikit menjauhi grafik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada satu buah contoh soal, yaitu yang berbunyi, Suga melakukan penelitian terhadap 10 orang responden mengenai waktu yang mereka habiskan dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan membaca buku. Nah, data yang diperoleh itu ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang ditanyakan adalah A. Gambarkan diagram pencar data tersebut. B. Bagaimana korelasi yang terbentuk antara waktu untuk menggunakan media sosial dan membaca buku. C. Buatlah kesimpulan apakah lama waktu menggunakan media sosial akan mempengaruhi waktu seseorang untuk membaca buku. Nah, dari ketiga soal tadi, penyelesaiannya itu seperti ini ya teman-teman. Soal pertama, gambarkan diagram pencar data tersebut. Nah, untuk menggambarkan diagram pencarnya ini, kita harus melakukan beberapa langkah dahulu. Yang pertama yaitu tentukan variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat yaitu variabel Y-nya. Nah, dari data tersebut tadi yang sudah diberikan, itu kita bisa tentukan bahwa variabel bebas atau variabel X-nya itu adalah waktu menggunakan media sosialnya. Nah, kemudian variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu tuh barulah waktu membaca bukunya. Nah, setelah menentukan itu tadi, kita baru langkah yang kedua, yaitu gambarkan diagram pencar tersebut lewat aplikasi Excel. Nah, ini pertama-tama seperti ini. Sajikan atau tuliskan dulu data-data yang ada pada tabel tadi, itu dimasukkan ke aplikasi Excel-nya dahulu. Baru kemudian dibentuk tabel dan kemudian itu masuk teman-teman blok dulu di bagian daftar angkanya itu, baru kemudian masuk ke bagian insert, lalu pilih menu scatter. Nah, nanti di situ sudah ada beberapa contoh diagram scatternya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, dari data yang sudah ada pada soal tadi, kurang lebih seperti inilah bentuk atau gambar dari diagram scatter atau diagram pencarnya apabila menggunakan data-data dari soal tadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa variabel X-nya itu adalah waktu menggunakan media sosialnya dalam waktu jam. Sedangkan variabel Y-nya adalah waktu membaca buku dalam satuan jam. Nah, di sini garis kuning ini adalah garis dari diagram pencar yang terbentuk seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu bagaimana korelasi yang terbentuk antara waktu untuk menggunakan media sosial dan membaca buku. Nah, dari grafik yang sudah kita buat tadi, yaitu grafik scatternya, di situ dapat dilihat bahwa pola penyebaran dari titik-titik biru yang ini, dari datanya yang tadi, itu pola penyebarannya itu berbentuk
dan mendekati garis lurus. Garis lurusnya itu garis yang kuning ini. Nah, kalau dilihat, garis kuning ini arahnya itu dari kiri atas menuju ke kanan bawah, yang mana garisnya ini turun arahnya. Sehingga korelasi yang terbentuk itu disebut sebagai korelasi negatif kuat, karena arahnya itu ke bawah dan titik-titik birunya ini itu mendekati ke si garis kuningnya ini atau garis grafik pencarnya seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian soal selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu buatlah kesimpulan apakah lama waktu menggunakan media sosial akan berpengaruh pada waktu seseorang untuk membaca buku. Nah, di sini bisa dilihat ya sebenarnya dari soal nomor 2 tadi itu juga sudah terjawab. Nah, dari soal nomor 2 tadi itu kan jawabannya adalah korelasi yang terbentuk adalah korelasi negatif kuat. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai korelasi negatif itu adalah ketika nilai Y sama X itu semakin menurun gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan lagi bahwa semakin lama seseorang itu menggunakan media sosial atau waktu mereka menggunakan media sosial itu semakin lama, maka semakin sedikit pula waktu seseorang untuk membaca buku. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sudah terjawab semua ketiga soalnya. Jadi seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Bye-bye.